Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen RW dan cervical control. Jadi memang ini adalah topik yang cukup penting ya, di mana manajemen RW dan cervical control ini adalah salah satu upaya dalam keperawatan gawat darurat saat uh, ingin mempertahankan jalan nafas agar kelangsungan hidup pasien bisa bertahan. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa pada keperawatan gawat darurat penanganan RW management ini prinsipnya time saving is life saving. Ini maksudnya apa? Sebenarnya ini ya, jadi waktu yang kita punya pada saat pertolongan pasien untuk bertindak itu sangat terbatas dan data yang kita miliki juga biasanya terbatas. Oleh karena itu memerlukan beberapa hal, salah satunya yaitu konsep berpikir yang sederhana. Jadi memang kalau pada penanganan pasien-pasien gawat darurat berpikir kritis tetapi tetap sistematik ya. Nanti akhirnya berpikir sederhana ini kita lihat mana hal yang terpenting atau yang paling penting yang harus diatasi lebih dulu. Maka pendekatan sederhana yang digunakan pada keperawatan gawat darurat antara lain adalah ABCDE ya. Jadi ABC-nya dulu. Nah, selain itu, tindakan yang dilakukan dalam penanganan gawat darurat itu harus sistematik. Kenapa harus sistematis? Karena memang harus berurutan mana yang paling priority atau prioritas dilakukan. Sehingga tindakan bisa dilakukan secara bersamaan dengan tim. Jadi tidak hanya satu pelan-pelan itu, tidak harus segera bersama secara sistematik dan perlu keterampilan yang cukup memadai. Ini menunjukkan bahwa perawat-perawat yang ada di kegawat daruratan ya itu perlu menguasai beberapa keterampilan standar yang harus mereka miliki untuk pertolongan pertama pasien. Sehingga di keperawatan pun kita sudah paham ketika ingin bekerja, maka salah satu syarat utama yang dimiliki adalah punya keterampilan basic life support. Ini adalah salah satu alasan. Karena memang yang kita hadapi adalah waktu yang terbatas, data dasar yang terbatas, dan kita dituntut untuk melakukan tindakan secara tepat, sistematis, dengan keterampilan yang cukup memadai. Oke. Nah, kita di keperawatan gawat darurat itu akan menemukan pasien yang trauma dan non trauma ya. Tapi memang prinsip penanganan pasien trauma atau non trauma ini sebenarnya adalah di gawat darurat itu life support. Di mana life support ini termasuk di dalamnya adalah resusitasi dan stabilisasi pasien. Nah, resusitasi stabilisasi ini kita mengenal istilah airway breathing circulation disability ya. Nah, nanti kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana pengkajian primer sekunder pada pasien dengan kedaruratan yang mencakup airway breathing circulation. Nah, di sini juga dibahas tentang bagaimana disability harus dikaji pada pasien yang mengalami kedaruratan. Dan kemudian ada juga salah satu yang bisa dilakukan untuk life support ini adalah terapi definitif spesialistik. Jadi memang kita harus kolaborasi dengan medis, ya medical, bahwa memang ada beberapa kondisi di mana mereka membutuhkan terapi, ya definitif spesialistik. Misalkan ketika ada penanganan tekanan intrakranial yang meningkat, maka salah satu penata laksanaannya adalah terapi definitif. Dia harus diberikan obat-obatan tertentu agar pembengkakan pada cerebralnya menjadi menurun. Nah ini, oke. Nah ini adalah ABCDE Good Diagnosis Weak Treatment ya, prinsip awal tadi karena time saving is life saving, bahwa prinsip ABCDE sebagai prinsip sederhana ini penting sekali kita pahami agar kita nanti dalam penanganan pasien-pasien dengan gawat darurat itu lebih terstruktur dan sistematis. Yang pertama, kita sudah kayaknya ini udah di luar kepala semua ya kalau rekan-rekan ini sudah pernah mengikuti BPJS atau BAS. Untuk RW-nya, kita harus membebaskan jalan nafas dan melindungi J-spine
Kemudian untuk breathingnya kita beri bantuan nafas dan berikan oksigen. Kemudian untuk circulation kita bisa menghentikan perdarahan atau memberikan IV line ya, dengan memberikan infus atau cairan tambahan. Kemudian yang disability kita bisa mengidentifikasi apakah ada disability pada sistem saraf pusat, dan kita juga bisa mencegah adanya peningkatan TIK. Di mana tindakan-tindakan ini butuh perlakuan yang dilakukan secara komprehensif bersama tim ya. Kemudian quick treatment, cepat sekali, bukan berarti ini dibetani hanya dulu bisa dilakukan seperti itu, cuma dalam waktu yang cukup singkat dan harus tepat. Nah, kemudian bagaimana dengan E-nya? Exposure ya. Di exposure ini memang kita harus mengekspos beberapa bagian kondisi tubuh yang memang kira-kira kemungkinan ada jika ada trauma atau kondisi-kondisi lain yang misalkan pasien tersebut mengalami ketidaknyamanan. Itu untuk exposure-nya ya. Nah, kemudian bagaimana mengamankan jalan nafas? Pada prinsipnya yang kita topik utama kita yaitu tentang airway management. Sebenarnya memang secara teoritis intubasi trachea adalah gold standar untuk mengamankan jalan nafas. Tetapi kita harus pahami sebenarnya benar nggak sih? Apakah semua para ahli anestesiologi itu setuju bahwasannya harus diintubasi trachea semua pasien yang mengalami obstruksi airway? Nah, jadi intubasi ini prinsipnya bisa dilakukan pada orang yang ahli ya kan? Jadi yang terlatih. Oleh karena itu, jika dilakukan oleh orang yang tidak ahli, bisa menimbulkan trauma yang lebih ya pada saluran pernafasan. Nah, selain itu intubasi juga punya beberapa resiko yang cukup fatal seperti hipoksia, kemudian brain damage atau kerusakan otak sekunder, atau bisa juga fakal refleks yang terganggu. Misalkan ada bradikardia berat atau bahkan sampai mengalami cardiac arrest. Nah, kita juga perlu memahami bahwa kalau ada pasien dengan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial yang naik, itu bisa dicegahnya dengan obat-obatan, tidak hanya dengan intubasi saja, karena intubasi kan biasanya untuk airway ya. Tidak semua fasilitas kesehatan di Indonesia ini dilengkapi dengan peralatan intubasi trachea. Jadi kalau misalkan ditemukan di pelayanan tingkat 1, vaskes 1, apakah ada? Pasti ada alat-alat untuk intubasi trachea. Ya belum tentu, bisa jadi tidak tersedia di situ. Nah, oleh karena itu, intubasi trachea ini perlu nggak sih? Padahal kita tahu obstruksi airway terbanyak adalah karena lidah yang terdorong ya ke hipofaring atau yang kita kenal dengan lidahnya jatuh ke saluran pernafasan. Ini sering sekali terjadi. Nah, terus diintubasi nggak pasien-pasien dengan seperti ini? Nah, inilah gunanya kita memahami bagaimana airway management pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Nah, kita sekarang juga perlu memahami bahwa pasien meninggal itu sebenarnya karena hipoksia ya, hipoksia cerebri atau cerebralnya mengalami penurunan oksigen yang masif sehingga otak itu irreversible, tidak bisa kembali ketika sudah rusak ya. Tetapi hipoksia ini bukan murni karena tidak terpasang ETT. Jadi misalkan, oh nggak dipasang ETT ini, makanya dia hipoksia. Belum tentu karena tidak terpasang ETT. Karena ternyata semua masalah airway itu tidak harus diselesaikan dengan intubasi trachea. Ya, tidak semua masalah airway harus diselesaikan dengan intubasi trachea. Berarti apa alternatif yang bisa dilakukan? Banyak cara mengamankan jalan nafas. Bisa chin lift, jaw thrust, head fill chin lift ya. Ini yang basic manual tanpa menggunakan alat bantu atau alat bantu dasar, bisa pakai OPA, oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway, atau yang advance ya, advance airway berarti pemasangan ETT atau pemasangan LMA, laryngeal mask airway, atau bisa pemasangan combi-tube. Nah, ini adalah cara mengamankan jalan nafas ya. Mana yang pertama bisa kita lakukan? Kalau bisa misalkan memungkinkan dilakukan basic atau manual airway management ya silahkan dilakukan. Semoga itu bisa berhasil. Ketika itu berhasil, mematenkan jalan nafas, otomatis
alat bantu dasar bisa jadi tidak diperlukan. Bahkan yang advance airway termasuk pemasangan ETT tadi juga tidak perlu dilakukan. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang basic ya, basic manual yang chin lift, jaw thrust atau head till chin lift. Ini juga ada perpaduan antara dua tindakan itu. Sepertinya teman-teman enggak asing ya. Saya yakin sudah pernah ikut ini semuanya, ikut BLS ya, pernah ikut BLS. Jadi ini pasti tahu. Dulu pada saat kuliah juga sepertinya sudah pernah mendengar ini. Atau sudah sering kali praktek kalau teman-teman yang sudah praktik di pelayanan ya. Oke, head till chin lift dan jaw thrust ini contohnya yang gambar di sini chin lift ya. Ini gambar tangannya yang chin lift, kemudian ini head till ya. Dua tindakan ini perpaduan antara head till dan chin lift. Kalau gambar yang kedua ini jaw thrust, di mana pengangkatan dilakukan pada rahang. Nanti ada beberapa manfaat ya atau keuntungan, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan masing-masing manuver ini. Nanti kita lihat apa saja itu. Nah, ini videonya nanti bisa dilihat bagaimana kita melakukan head till chin lift dan jaw thrust maneuver ya. Jadi ini sebenarnya perpaduan yang praktikumnya praktikum tentang bagaimana melakukan pembebasan jalan nafas dengan metode manual ya, basic manual. Oke, sebentar saya bantu untuk dibuka videonya. Oke, sambil menunggu ini coba saya juga akan mencoba untuk share sound-nya biar bisa terdengar juga bagaimana. Nah, oke, jadi ini masih proses. Oke, sambil menunggu ini saya jadi ini ya video bagaimana caranya melakukan head till chin lift dan jaw thrust. Ya, kita simak singkat. The head tilt maneuver moves the neck and is thus contraindicated in a patient who might have a cervical spine injury. To do the head tilt chin lift, tilt the patient's head back by pushing down on the forehead and then place the tips of your index and middle fingers under the chin and pull the mandible up. This lifts the tongue away from the posterior pharynx and improves airway patency. The jaw thrust maneuver does not cause much motion of the neck and thus is preferred over the head tilt chin lift maneuver if there's a possible cervical spine injury. Stand at the head of the stretcher and place your palms on the patient's temples and your fingers under the mandible. Next, lift the mandible upward with your fingers. This maneuver lifts the tongue along with the mandible, thus relieving upper airway obstruction. Jadi memang di sini ya secara singkat tentang bagaimana caranya head till chin lift dan jaw thrust. Nanti monggo rekan-rekan silahkan disimak bagaimana caranya yang di sini dan sebenarnya banyak lagi ya video yang nanti rekan-rekan juga bisa simak. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Nah, jadi tadi yang kita bahas adalah tentang bagaimana metode atau cara ya head till chin lift. Nah, jadi ini memang manuver dasar yang bisa digunakan ketika ada pasien dengan kita ingin bebaskan jalur atau saluran nafas. Nah, ini ada alat bantu dasar yang kita kenal dengan OPA sama NVA. Ya, ini sudah ada di mana caranya sekilas ya bagaimana pemasangan dan pengukuran. Gambarannya kita sudah tahu di sini. Saya kira teman-teman juga sudah paham ini ya. Nah, juga ada advanced airway yaitu endotracheal tube atau ETT, kemudian laryngeal mass airway sama
gitu. Ya, ini nanti kita sekilas tahu bahwa yang ATT gambarnya seperti ini ya. Ini detailnya di mana dia ada cuff-nya di sini, kemudian ini nanti dia akan masuk ke saluran pernafasan. Nah, pada saat pemasangannya dibutuhkan alatnya dengan menggunakan laryngoskop untuk pemasangannya. Nah, kalau yang ini laryngeal mass airway atau LMA, ini sama ya saluran nafasnya ini tube-nya ini kita masukkan ya dimasukkan ke dalam laring. Cuma bedanya di sini ada masknya dan kalau tadi menggunakan cuff, kalau ini di bagian bawahnya mask ya. Atau istilah yang dipakai di sini ada inflatable cuff. Kemudian yang commute tube itu perbedaannya sebenarnya ini di sini ada balon ya, ada balon laryngeal, kemudian di distalnya juga ada cuff lagi. Nah, kemudian di sini apa namanya tube-nya salurannya juga ada ini untuk apa ya untuk mengunci pada saluran pernapasan. Ini harapannya dia ada udara ya yang bisa masuk ke melalui tube ini. Nah, kemudian ada penilaian dasar di mana RW ini kita nilai dulu karena memang kita tahu bahwasanya kesadaran itu bisa diartikan sebagai talking patient. Kalau pasien sadar bisa ngomong ya berarti ya pasiennya RW-nya bersih ya clear. Nah, kita juga dalam menilai jalan nafas kita bisa melakukan secara bersamaan dengan penilaian breathing, look, listen, feel ya. Yang di look adalah agitasi, apakah ada hipoksia, biasanya pasiennya tampak agitasi atau pasien dengan hiperkarbia, biasanya tampak bodoh pasiennya ya. Sianosis, ada pucat enggak, ada retraksi enggak, adakah otot bantu nafas. Dan di listen yang didengarkan itu ada snoring ya, ngorok, gargling, suara kumur-kumur atau stridor dan hoarseness pada saluran pernafasan. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana trachea, lokasi tracheanya supaya untuk mengidentifikasi apakah memang ada pergeseran pada trachea pasien. Oke, kemudian bagaimana jika pasiennya bisa bicara dengan jelas? Ini menunjukkan bahwasannya RW-nya adekuat ya, RW clear. Kemudian manajemennya kita untuk observasi dan intubasi selektif. Ada beberapa pertimbangan khusus yang perlu kita perhatikan, yaitu pasien dengan cedera maksilofasial. Nah, memang ini adalah cedera yang berisiko menutup jalur atau saluran pernafasan. Kemudian cedera jaringan lunak leher ini juga beresiko menutup saluran pernafasan ya, bagian laring. Kemudian luka bakar ya, luka bakar pada wajah dan leher ini juga meningkatkan resiko sumbatan pada saluran pernafasan. Nah, ini perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan observasi ketat dan intubasi selektif. Oke, kemudian bagaimana kalau pasien ada suaranya hoarseness atau suara serak? Kemungkinan ada cedera laringeal, jadi laringnya mengalami cedera, atau pada pasien yang trachea atau laringnya burn, berarti ada luka bakar ya pada saluran pernafasannya. Nah, manajemennya bagaimana? Evaluasi dan tampilan jika diperlukan kita lihat bagaimana tampilannya. Perlu nggak intubasi dan surgical airway ini perlu kita pertimbangkan. Dan bagaimana kalau pasiennya nggak respon? Kalau pasien nggak respon dengan GCS kurang dari 8, terus kemudian pasiennya bisa jadi ada obstruksi nih. Pasien-pasien yang penurunan kesadaran ini karena lidah atau bahkan aspirasi ya, atau ada benda asing atau bahkan pada pasien dengan cedera maksilofasial atau cedera leher. Ini kemungkinan terjadinya obstruksi bisa ada beberapa sebab. Ada sianosis, berarti ini menunjukkan bahwasanya pasiennya mulai mengalami penurunan oksigen ya. Pernafasannya bergetar, ini juga termasuk tanda-tanda yang harus kita waspadai pada pasien yang tidak berespon. Kemudian penurunan atau bahkan tidak ada hembusan nafas, kemudian ada crepitus enggak pada wajah dan leher,
ada hematom atau bengkak pada leher, serta ini harus kita pertimbangkan beberapa manajemen yang simple atau tadi ya, basic management manuver. Apa saja, chin lift, jaw thrust ya tadi, atau head chin lift, atau bahkan kemungkinan ketika ada obstruksi benda asing cair kita bisa melakukan suction. Nih kalau pasiennya nggak berespon. Ini prinsip intubasi sebenarnya adalah proteksi chest spine ya. Jadi apa namanya, tulang cervicalnya ini diproteksi atau dipertahankan selama airway management. Makanya kenapa kita tadi perlu melakukan tindakan. Nah, tindakan ini untuk memproteksi airway. Coba kalau kita lihat hampir semuanya diproteksi airway-nya ya. Ini dengan manual, dengan menggunakan tangan. Oke, kemudian ini juga ya, ini proteksi airway, ini juga diproteksi airway-nya saat penanganan. Nah, bagaimana dengan airway definitif? Jadi, kalau airway definitif itu ada pipa ya, pipa yang dimasukkan ke dalam trachea. Dan di dalamnya ada balon atau cuff yang dikembangkan. Tujuannya memang udara yang dimasukkan melalui pipa itu tadi bisa masuk langsung ke dalam paru-paru, tidak kembali lagi keluar. Ada 3 macam, ada orotrachea, itu biasanya melalui intubasi oral, kemudian nasotracheal, intubasinya melalui nasal, atau surgical airway. Kalau surgical airway, ini dilakukan pembedahan ya, dengan cricotiroidotomy atau tracheostomy. Ini biasanya kalau sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan airway definitif, baik orotrachea ataupun nasotrachea. Nah, untuk airway ini, yang definitif dan non-definitif ini, ada 2 tipe. Kalau definitif ada surgical, di mana semuanya dilakukan dengan tindakan pembedahan, yaitu cricotiroidotomy atau dan kemudian tracheostomy. Kalau non-surgical, ada oral atau dan nasal intubasi ya, intubasi oral dan nasal. Bagaimana dengan yang non-definitif? Jadi OPA dan NPA ya, atau oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway ini termasuk golongan yang non-definitif. Indikasinya apa sih untuk airway definitif ini atau indikasi pemasangan airway definitif? Prinsipnya ada 2 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk perlindungan airway. Biasanya dilakukan pada pasien yang tidak sadar, atau pasien dengan fraktur maksilofasia, atau pasien yang mempunyai resiko aspirasi tinggi, ya bahaya aspirasi, baik itu karena perdarahan ataupun karena muntah-muntah, atau juga karena bahaya sumbatan hematom leher. Jadi, bahaya sumbatan seperti hematom leher, cedera laring, atau cedera trachea ya, atau ada suara stridor. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mereka membutuhkan perlindungan airway. Ya, airway-nya harus clear sehingga perlu dipasang airway definitif. Bagaimana dengan pasien-pasien yang lain? Ada juga yang kebutuhannya untuk ventilasi. Kalau untuk ventilasi biasanya adalah pasien-pasien yang apneu. Apneu ini bisa terjadi pada pasien yang paralisis neuromuskuler, pasien yang tidak sadar, atau pasien dengan usaha nafasnya nggak adekuat. Jadi ada nafas tapi nggak adekuat. Takipneu, hipoksi, hiperkarbi, dan pasien yang sianosis. Ini menunjukkan pasiennya membutuhkan ventilasi nih, sehingga bisa jadi dia diperlukan airway definitif. Atau cedera kepala tertutup ya, yang berat dan membutuhkan hiperventilasi yang singkat. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan adanya penurunan kesadaran ya, atau penurunan keadaan neurologis. Jadi, prinsip indikasi kebutuhan pemasangan airway definitif adalah untuk perlindungan airway dan untuk kebutuhan ventilasi. Nah, kemudian prinsipnya memang penata laksanaan atau airway management ini adalah yang pertama, jalan nafasnya bebas, aman, berarti clear ya, jalan nafasnya airway-nya. Kemudian kepentingan oksigenasi, di mana kita membutuhkan oksigennya supaya cukup ke tubuh, yaitu dengan breathing-nya ini kita pertahankan, atau positive pressure ventilation. Nah, jadi memang ventilasi positif ini dibutuhkan agar udara oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru dengan baik. Nah, kita review lagi secara singkat tentang basic airway maneuver ya, yang dasar tadi apa aja, chin lift, jaw thrust, head tilt, chin lift ya, perpaduan antara itu.
Oke, sekarang kita bahas yang chin lift dulu. Yang chin lift ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, tidak boleh mengakibatkan hiperekstensi leher. Jadi leher tidak boleh hiperekstensi yang terlalu ekstrim. Kemudian sebenarnya chin lift ini aman ya untuk chest spine. Jadi untuk cervical tulang lehernya aman sebenarnya pada korban trauma. Cuma bisa jadi terjadi hiperekstensi leher. Oleh karena itu, biasanya chin lift ini dipadukan dengan head tilt. Nanti kita lihat. Nah, kalau jaw thrust ini caranya ya, kita memegang angulus mandibule. Ini angulus mandibulenya dipegang, didorong mandibulenya ke depan atau ke ventral. Nah, ini cukup aman untuk cervical pada pasien dengan korban trauma. Nah, bagaimana dengan head tilt chin lift? Ini head tilt chin lift ini gabungan ya, manuver head tilt dan chin lift. Kalau head tilt itu meletakkan telapak tangannya atau telapak tangan di dahi dan kepalanya diekstensikan. Pada pasien trauma, hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena bisa resiko cedera C-spine, cedera tulang leher. Nah, pada pasien multiple trauma, kalau misalkan kita ada suspek cedera cervical, manuver yang paling aman memang adalah jaw thrust, bukan head tilt chin lift. Nah, tapi kadang-kadang jaw thrust kalau nggak berhasil membuka airway, lakukan tetap ya head tilt chin lift dengan ekstensi kepala yang sangat minimal. Ya, ekstensi kepala minimal ini benar-benar dipertahankan. Makanya tadi kan harus mengamankan si spine ya, si spine atau cervicalnya. RW tetap merupakan prioritas, jadi tetap prinsipnya harus clear meski terdapat cedera C-spine. Jadi gimana caranya? Ya berarti kita amankan, C-spine-nya diamankan agar RW-nya tetap bisa clear ya. Jadi RW clear, C-spine aman. Ini yang harus diperhatikan, jangan memberi bantal dan jangan mengangkat leher atau neck lift. Ini resiko tinggi ya, nanti dia akan mencederai cervical. Kemudian ada RW dasar, OPA, NBA, kemudian ada yang advance RW, yang ETT dan LMA, di mana tadi kita sudah ulas di awal. Kita tidak terlalu panjang lebar membahas ini, karena di sini ada beberapa hal penting saja yang disampaikan. Yang pertama, OPA ini tujuannya adalah menahan lidah agar tidak jatuh ke belakang ya. Di sini juga memfasilitasi untuk bisa dilakukan suction dengan mudah, mencegah lidah atau ETT-nya tergigit, kemudian merangsang muntah. Ini bisa merangsang muntah kalau pada pasien yang sadar, jadi harus hati-hati. Serta hati-hati juga pada anak, karena bisa melukai jaringan lunak. Ini pasti ya, karena memang ini adalah benda asing yang dimasukkan. Kemudian bagaimana dengan ukurannya? Ini ada ukuran yang bervariasi, biasanya diidentifikasi dengan warna ya, dan ukuran paling kecil yang 0 sampai 7. Bagaimana pengukurannya? Pengukurannya seperti ini ya, dimulai dari mulut sampai di ujung telinga. Ya, kalau ini di ujung telinga di rahang ya, di rahang bagian atas. Nah, komplikasinya bagaimana sih sebenarnya? Memang pengukuran pemasangan OPA ini ternyata juga bisa mengakibatkan obstruksi total kalau nggak tepat ya. Kemudian laringospasme juga bisa terjadi, muntah bisa terjadi karena dia merangsang rangsang muntah ya. Cara pemasangannya kayak gimana? Dimasukkan mulut. Kemudian dengan lengkungannya pertama menghadap palatum dulu, menghadap atas. Setelah masuk separuh ya panjangnya, baru diputar 180 derajat hingga lengkungannya menempel pada lengkungan lidah. Karena memang prinsipnya dia nempel, lengkungannya itu posisinya di lidah. Videonya ini nanti dibuka linknya ya, karena memang ini nanti akan saya share, jangan bisa buka karena pengalaman tadi pada saat membuka video membutuhkan waktu cukup lama, jadi tidak efektif, nanti jangan bisa simak sendiri. Oke, kemudian untuk yang NPA ya, nasopharyngeal airway, ini sebenarnya jalan nafas yang buatan untuk menghubungkannya ujungnya itu sampai di belakang lidah. Tapi harus hati-hati karena biasanya pasien-pasien dengan fraktur basis kranii ya atau fraktur dasar otak ini resikonya nanti tinggi untuk mengalami perdarahan atau mengalami malah kerusakan
lanjut pada fraktur dasar otaknya. Indikasinya apa? Pasien setengah sadar dengan nafas spontan itu bisa dipasang nih NPA. Kemudian ternyata NPA ini bisa lebih ditoleransi daripada pemasangan OPA. Orofaringal airway, kemungkinan kecil merangsang muntah lebih kecil karena memang dia langsung posisinya di belakang lidah. Komplikasinya apa? Bisa terjadi kerusakan mukosa, kemudian selain itu juga mukosa pada nasal dan laryngospasma juga bisa terjadi. Jadi memang semua alat bantu ini bisa atau mempunyai risiko ya komplikasi. Nah, kemudian ini caranya nanti silakan disimak teman-teman. Untuk pemasangannya bagaimana? Pertama kita kasih jari ya, jari plicin, kemudian NPA-nya didorong memasuki lubang hidung hingga ujung pipanya terletak di bagian orofaring. Arah ujungnya yang ini datarnya tadi harus menyusur dulu ya rongga dasar hidung sampai nanti arahkan menuju anak telinga. Nanti dia akhirnya akan terpasang sampai di dasar lidah ya. Ini kalau untuk yang pemasangan ETT dan LMA ini sudah ada linknya. Nanti teman-teman silahkan bisa review ulang, melihat atau mengamati bagaimana caranya ETT, pemasangan ETT dan LMA. Karena ini memang sebenarnya prinsipnya kita harus tatap muka untuk pelaksanaan. Tetapi karena kita pembelajaran bisa dilakukan dari jarak jauh, ini bisa pelajari dulu oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ini adalah beberapa ringkasan tentang bagaimana airway management dan cervical control ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.